KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Sampahnya jadi segini per hari. Ya. Ini per hari atau berapa minggu ini? 3 kantong besar warna hitam berjajar rapi di dekat gerbang pekarangan rumah Made Patmi. Masing-masing kantong berisi jenis sampah yang berbeda. Tak isi tulisan organik, anorganik, residu, tak isi gitu semua. 3 kantongnya sana tak tulis sana. Sekarang udah hilang tapi udah biasa ada. Anak kecil gini dibuka, ya plastik, botol, lari. Warga Desa Lebih, Gianyar, Bali ini bersama keluarga besarnya sudah melek soal pengelolaan sampah. Siapapun yang masuk ke area rumah mereka diajak untuk berperilaku sama. Anak-anak yang main habis begitu dikasih tahu dah dia sekarang kumpulin, diambil kertasnya dikumpulin masuk sana. Takut dia nantinya. Jarang buang sampah sembarang itu tuh lihat sana. Buka-buka kantongnya. Perempuan 47 tahun ini bahkan sempat mengompos sendiri sampah organiknya. Kita pakaiin kantong itu, daun-daunnya dikumpulin berapa tuh? Ada 2 bulan, tak buka kan udah hancur. Tak masukin, pakai gitu, pot-pot gitu. Diisi tanaman jamu, diisi gitu. Jamunya tuh bagus-bagus. Namun, sejak 2022, Made tak lagi mengompos. Pasalnya, sampah-sampah mereka kini diangkut oleh petugas tempat pengolahan sampah, Reduce, Reuse, Recycle, atau TPS 3R, Desa Lebih. Berapa keluarga di sini? 1, Bu. Tetangga Made, Sasa, juga sudah menjadi pelanggan TPS 3R. Pedagang ikan berusia 42 tahun ini juga rajin memilah sampah. Emang harus dipilah, ya kalau nak dipilah nak diangkut nanti. Bagus juga ternyata. Jadi dipaksa gitu ya? Ya enggak dipaksa, kita nyadar juga Mbak, emang benar ini. Sasa menggunakan ember-ember bekas jualan ikan sebagai tempat memilah sampah. Bagi mereka, kegiatan ini bukanlah hal sulit. Enggak ada sulit, dah. Benar ada. Ya tahu diri dah, denger dah. Jalan aja gitu. Iya, jalan sambil berjalan lah. Bu, anak udah besar-besar juga, Bu. Udah paham dia juga masalah kebersihan. Tuh kayak kakek juga paham dia. Made dan Sasa merupakan satu dari sedikit warga Desa Lebih yang menjadi pelanggan TPS 3R. Mereka harus membayar Rp10.000 saben bulan. Kecuali warung beda dia. Kan kadang warung yang di pantai itu kan kita lebih bisa bayarnya. Ada tergantung banyaknya sampahnya, bisa sampai 100 sampai 200 dia, tergantung ramainya warung. Ini adalah Komang Oke, Ketua TPS 3R Desa Lebih. Menurutnya, sejak dibuka pada Februari 2022, pelanggan TPS tak sampai 600 keluarga, atau hanya sekitar 25% dari total jumlah penduduk. Banyak warga keberatan membayar, karena selama bertahun-tahun sampah mereka diangkut cuma-cuma oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup setempat. Amburadul lah, karena kan merubah kebiasaan memilah sampah, ini kan kebiasaan baru, istilahnya kan ngapain sih kita mengut sampah barang udah kotor istilahnya. Parahnya, banyak warga bukan pelanggan malah ikut buang sampah ke TPS. Sampahnya pun tak dipilah. Kadang pagi-pagi, kadang malam gitu, main kucing-kucingan lah kebanyakan. Apalagi posisinya kan di pinggir jalan, makanya aksesnya mudah mereka main kucing-kucingan. Komang dan tim kewalahan. Mereka hanya sanggup mengolah sekitar 1 ton sampah per hari. Malah dulu nggak pernah libur kami, karena namanya sampah terus datang. Kadang bingung saya juga terus terang. Karena merubah mindset warga itu, apalagi di Lebih terus terang banyak upacara adat kan, banyak otomatis sampah-sampah canang, upakara itu kan semua dari janur, itu kan banyak. Terus terang banyak. Derita petugas TPS makin lengkap karena keterbatasan infrastruktur. Hanya 1 mesin pencacah untuk kompos yang bekerja, dan mesin pres tak bisa difungsikan karena butuh daya listrik besar. Selain itu, armada pengangkut sampah pun kerap macet. Kan kita punya armada truk rusak, baru dipakai 1 kali udah rusak, diperbaiki, datang, dapat baru ngirim sekali, rusak lagi. Kemarin sempat kejadian, kita ngirim armada truknya mati di tengah jalan. Habis itu kita pakai motor mochi, roda 3-nya kita ngangkut
residu ke TPA, mocinya rusak. Saya mau mencacah kompos, roda anunya lepas. Waduh, gimana saya bingung nih. Keuangan TPS kerap defisit karena harus menanggung biaya-biaya tak terduga. Iuran dari pelanggan hanya terkumpul sekitar 5 jutaan per bulan. Padahal beban operasional bisa membengkak lebih dari 2 kali lipatnya. Kondisi ini adalah imbas perencanaan yang buruk. Bantuan mesin maupun armada dari Dinas Lingkungan Hidup Gianyar dan Kementerian Pekerjaan Umum digelontorkan tanpa kajian mendalam. Fasilitator TPS 3R Desa Lebih, Anak Agung Tati Krismayanti dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH Bali. Ketika building infrastruktur TPS itu banyak yang bukan ahlinya. Jadi istilahnya sudah ada gambar, terus gambarnya langsung dibuat seperti itu apa adanya gitu ya. Padahal sebenarnya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Itu yang menurut saya juga sudah salah di perencanaan awal. Dan itu kan memang mereka tidak mengajak pendamping. Pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Gianyar, Iwayan Subawa, mengklaim pemerintah sudah bekerja maksimal untuk membantu TPS 3R Desa Lebih. Berusaha sekuat tenaga dengan mengatasi sampah hulu, menyediakan sarana prasarana. Ketua TPS 3R Desa Lebih, Komang Oke, berharap masalah infrastruktur bisa segera teratasi sebagai prasyarat untuk mewajibkan warga berlangganan. Kondisi itu juga akan menjamin keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis sumber. Udah ada peraturan desanya tapi Pak Kades belum berani menerapkan 100% karena armada kita belum maksimal. Nanti kalau udah armada baru datang, baru semua diwajibkan. Karena sekarang kan armadanya masih gitu udah sering rusak kan, nggak berani kalau semua warga dipungut janji Pak Mekalnya sih. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.